Yo, what's up guys, ketemu lagi di channel Eiza. Buat kalian yang lagi nyari HP dengan performa tinggi namun low budget, Redmi 9 adalah HP yang selama ini kalian cari. Bukan hanya performanya saja yang tinggi, namun Redmi 9 juga memiliki banyak fitur lain yang membuat Redmi 9 ini unggul di kelasnya. Harganya yang sekitar 1,8 jutaan dengan membawa chipset MediaTek Helio G80, layar Full HD+, baterai yang memiliki kapasitas 5020 mAh, dan daya cepat pengisian hingga 18 watt yang sudah dilengkapi dengan USB Type-C. Rasanya sulit untuk mencari bagian kelemahan di HP ini, mengingat harga HP ini di bawah 2 juta. Bukan hanya itu, kita juga mendapatkan quad kamera yang masing-masing 13 megapiksel wide kamera, 8 megapiksel ultra wide kamera, 5 megapiksel makro kamera, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Sementara untuk kamera depan Redmi 9 memiliki 8 megapiksel wide kamera, dilengkapi dengan basis Android 10 MIUI 11. Oh ya, buat RAM dan storage-nya dia memiliki dua varian, RAM 332 dan RAM 464. Dan yang kita bahas kali ini adalah varian terendah, yaitu RAM 332 yang harganya dipatok 1,8 juta pas di launchingnya. Entah ya, sekarang mungkin harganya bisa lebih murah karena harga yang saya patok di sini adalah harga ketika HP-nya di launching. Untuk bagian dimensinya sendiri, Redmi 9 memiliki ketebalan hingga 9,1 mm. Memang terasa sedikit tebal, namun mengingat HP Redmi 9 ini memiliki kapasitas baterai yang lumayan besar. Untuk di bagian sisi kanan, terdapat tombol on-off power dan tombol volume. Lanjut di sisi atas, di sana terdapat adanya lubang mikrofon dan sensor AR blaster. Lanjut, di sisi kiri terdapat slot SIM tray yang bisa menampung triple slot, masing-masing untuk 2 kartu nano SIM dan untuk menampung kartu SD card yang bisa diekspansi hingga 512 GB. Oh ya, buat varian warnanya sendiri ada 3 varian ya, Sunset Purple, Carbon Grey, dan satu lagi warna yang kita bahas kali ini, Ocean Green. Lanjut ke bagian depan layar, HP ini mengusung layar sebesar 6,53 inci dengan desain dot drop display yang beresolusi Full HD+, dipadukan dengan panel layar IPS. HP ini juga sudah mendukung proteksi layar yang dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Untuk kualitas warna yang dihasilkan dari Redmi 9 udah cukup kontras dan tingkat saturasi yang lumayan pas. Xiaomi mengklaim resolusi Full HD di HP Redmi 9 memastikan pengalaman visual yang mendalam dan memberikan pandangan yang jelas tentang dunia di sekitar. Meyakinkan banget kayaknya. Jadi harusnya sih aman buat dipakai nonton berlama-lama karena daya tahan baterai HP ini sangat awet banget malah. Lanjut, sekarang kita bahas buat performanya. MediaTek Helio G80 di Redmi 9 ini dapat skor Antutu sebesar 181.288 di Antutu 8. Dan udah cakep banget lah di bagian sini. Sementara buat skor Geekbench-nya sendiri, dia dapat skor 365 buat single core dan 1333 untuk multicore. Oh ya, buat kelengkapan sensornya sendiri udah sangat lengkap. Namun entah kenapa buat masalah gyroscope-nya ini malah gak kayak gyroscope di HP lain gitu. Serasa kayak gyroscope yang memang sengaja dibuat, tapi gak apa-apa lah. Mungkin demi menghemat harga kali ya. Sekarang kita lanjut ke bagian performa game. Meski HP ini udah lumayan lama dirilis, tak menutup kemungkinan buat HP ini bisa main game yang lumayan berat semacam PUBG Mobile. Buat main game PUBG M ini masih sangat worth it buat dipakai. Settingan grafis yang didapat sendiri udah mentok di HD High dan kalau pakai grafis smooth dia bisa smooth ultra. Dan performa ketika main gamenya sendiri sesuai lah sama namanya, smooth. Tapi saya gak jamin bakal selalu smooth sih. Terkadang masih ada sedikit frame drop di HP ini, sedikit aja. Tapi beda kalau HP-nya udah lumayan anget. Performanya sedikit diturunin dan ada beberapa frame drop. Tapi menurut saya frame dropnya pun nggak sampai benar-benar mengganggu pengalaman kita main gitu. Dan satu lagi, HP ini sebenarnya punya gyroscope, tapi ya kayak gitulah. Ketika gyroscope-nya itu dihidupin malah kelihatan aneh banget. Entahlah, mungkin gyroscope-nya itu cuma gimmick atau enggak, saya nggak bisa pastiin. Lanjut ke game Mobile Legends.
Game ringan semacam ini masih bisa lah dimainin dengan mulus banget. Settingan grafis yang didapat juga udah mentok di high dan belum ultra sih, tapi high frame rate-nya udah bisa diaktifin. Nice, cakep banget lah. Buat performanya sendiri bener-bener mulus sih, dan menurut saya bahkan hampir gak ada frame drop. Kira-kira stabil di 40-50 atau 60 fps gitu. Tapi beda ya kalau HP-nya udah lumayan agak panas atau anget. Bakal ada sedikit penurunan performa dan juga sedikit frame drop. Sejauh ini buat main game Mobile Legends pakai HP ini masih worth it lah. Sementara nih, kalau buat main game yang berat banget kayak Genshin Impact misalnya, HP ini bener-bener gak banget buat dipakai main game yang satu ini. Meski udah disetting ke grafis yang paling low, kalian mungkin bisa lihat aja sendiri performanya kayak gimana. Kalau saran saya sih mending cari HP lain yang punya chipset yang lebih tinggi di atasnya. Kalau emang Anda bener-bener ngincer HP buat main game yang satu ini. Jadi buat Redmi 9, skip aja. Nah, kalau buat scroll-scroll IG atau main medsos atau semacamnya, ini udah aman banget. Bahkan kayaknya kalau buat media sosial doang, HP ini kelihatan berlebihan di bagian chipsetnya. Di bawah 1 jutaan pun harusnya bisa lah kalau buat scroll-scroll IG atau media sosial lainnya. Buat daya tahan baterainya juga bener-bener awet banget. Buat main game ringan sekelas Mobile Legends, baterainya cuma ngurang 5% selama main 25 menitan. Sedangkan buat main PUBG M, baterainya ngurang 6% selama main 30 menit. Dan saya sudah coba buat scroll-scroll IG plus scroll-scroll TikTok selama 30 menit, baterainya cuma ngurang 4%. Cakep banget sih performa baterai HP Redmi 9 ini. Buat pemakaian normal sih harusnya bisa kepake tembus 2 hari. Tapi beda lagi ceritanya kalau dipakai secara intens. Mungkin di waktu sore hari HP-nya udah minta dicas kali ya. Dan untuk durasi ngecasnya juga udah lumayan cepet. Soalnya HP ini udah support pengecasan hingga 18 watt. Namun sayangnya Xiaomi tidak menyertakan charger 18 watt itu ke dalam boxnya. Karena charger bawaan yang ada dalam boxnya cuman punya kecepatan 10 watt. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri, dari 1 sampai 100% kurang lebih 2 jam. Dan itu dipakai charger yang udah 18 watt. Sementara kalau dicas pakai charger 10 watt yang kita dapat dari boxnya itu, bisa makan waktu 3 jam lebih bahkan buat isi dari 0 sampai 100%. Sekarang kita ada di pembahasan terakhir, yaitu kamera. Buat hasil kamera Redmi 9 menurut saya lumayan standar buat HP-HP di kelas harga 1 sampai 2 juta. Detailnya lumayan dapet, dynamic range-nya juga lumayan ngepas, walau kadang tingkat terang sama gelapnya berlebihan. Kontrasnya juga dapet. Ya pokoknya udah standar kualitas kamera HP yang harganya 1-2 jutaan lah. Buat hasil kamera low light-nya, HP ini udah bisa nangkep gambar di kondisi cahaya yang minim. Namun menurut saya masih rentan noise. Jadi sebisa mungkin cahayanya itu harus benar-benar pas, supaya hasilnya lumayan bagus. Karena HP ini sendiri gak ada fitur night mode-nya. Dan ini buat hasil kamera belakang dari Redmi 9 di resolusi Full HD Plus 30 fps, nggak ada opsi 60 fps, jadi cuma segitu aja opsinya. Dan ada juga opsi yang kedua yaitu 720p 30 fps. Dan di HP ini belum ada IIS atau semacamnya yang bisa buat videonya ini stabil. Jadi gimana hasil videonya, gimana kualitas audionya juga, silahkan dinilai sendiri aja. Yap, dan ini hasil kamera depan dari Redmi 9 di resolusi
Full HD Plus 30 fps, dan tentunya nggak ada pilihan lain, nggak ada opsi 4K. Dia cuman ada dua opsi sih, 1080p dan 720p di 30 fps. Jadi gimana hasil videonya dan gimana hasil audionya bisa dinilai sendiri aja. Dan ini hasil kamera dari Redmi 9, hasil videonya tapi menggunakan kamera ultrawide. Jadi sudut pandangnya jadi lebih luas gitu ya. Dan di resolusi Full HD Plus 30 fps. Dan kayaknya segitu aja sih resolusi yang paling mentok. Dan ini langitnya lagi cerah banget. Ini lumayan, dynamic range-nya lumayan standar gitu. Ya silakan dinilai sendiri aja lah. Kesimpulannya, apakah HP ini masih enak buat dipakai ngegame? Menurut saya, kalau mau beli HP yang enak buat dipakai ngegame, gak harus HP-HP yang terkini kok, gak harus HP-HP yang terbaru juga. Misalnya Redmi 9 ini, HP yang udah hampir 1 tahun rilis aja masih enak banget buat dipakai, terutama ngegame. Kalau Anda lagi nyari HP yang cocok buat ngegame tapi harganya murah, HP jadul kayak Redmi 9 ini masih bisa lah buat dipertimbangkan. Dan menurut saya recommended. Hanya saja mungkin bagian giroskop itu Anda benar-benar butuh dan sering pakai giroskop buat ngegame. HP ini kurang cocok, selebihnya oke sih. Oke banget malah. Demikian review aja buat Redmi 9 kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.